Ikuti video ini untuk meningkatkan SEO video kalian dari tidak terdeteksi YouTube sampai top rank, seperti video saya dari tidak terdeteksi YouTube sampai ke top rank bahkan ke posisi kedua. Bahkan bisa mengalahkan video-video dengan viewers ratusan ribu. Bagaimana caranya? Ikuti sampai selesai ya. Oke, sebelum saya memulai video ini, saya mau memperingatkan bahwa video ini khusus untuk YouTuber pemula ya. Oke, selamat datang di Sota Soma. Pada episode kali ini saya tidak akan membahas tentang mitologi dan juga hal klinik lainnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan sharing tentang yang namanya SEO, Search Engine Optimization. SEO ini adalah aspek yang sangat penting bagi kita yang berkecimpung di dunia content writer, website designer, blogger, serta YouTuber. Oke, SEO ini sangat penting untuk para YouTuber. Jadi saya akan membahas tentang YouTube SEO lebih dalam pada episode kali ini. Oke, pertanyaannya adalah apa itu YouTube SEO? Kok katanya penting banget gitu ya? Memang penting, biar lebih mudah saya berikan analogi aja, biar kita lebih mudah memahaminya. Jadi ketika kita main YouTube itu bisa diumpamakan seperti kita main video game. Kalau kita main game, itu ada istilah ranked ya, menaikkan ranking kita. Jadi semakin kita sering ranked, semakin tinggi ranking kita, semakin kita menjadi pro, semakin kita dilihat oleh orang, dan pada akhirnya kita bisa ikut dunia kompetitif dari game tersebut. Hal ini sama persis ketika kita bermain dengan YouTube. Jadi semakin tinggi SEO kita, berarti ranking kita semakin tinggi. Jadi di YouTube itu ada istilah ranking, tapi tidak tertulis di dalam video kita. Jadi ini tidak tertulis, tapi ada di YouTube itu ada sistem rankingnya. Jadi semakin tinggi YouTube SEO kita, semakin tinggi ranking video kita akan muncul di halaman pertama, halaman pencariannya YouTube. Rankingnya di atas, ketika rankingnya di atas, di posisi 1-5, pasti akan banyak orang yang menonton dan pada akhirnya banyak yang subscribe channel kita. Oke, jadi kalau kita membuat video, bagus banget kualitas videonya, dipersiapkan dengan maksimal, tapi kalau rankingnya masih di bawah, itu mesti penontonnya sangat sedikit, viewersnya sangat sedikit, dan pada akhirnya kita nggak dapat subscriber sama sekali. Beda kasusnya kalau kita membuat video yang kualitasnya biasa, tapi YouTube SEO-nya udah kenceng banget, udah keren banget, rankingnya udah tinggi. Ketika orang lain searching, itu video kita muncul di halaman pertama. Itu mesti viewersnya banyak dan pada akhirnya banyak yang subscribe ke channel kita. Oke, jadi sepenting itu ya YouTube SEO untuk video-video di YouTube kita. Baiklah, sebelum saya membahas tentang YouTube SEO lebih dalam, saya ada pengalaman tentang ranking yang bawah yang membuat hati YouTuber pemula sesak gitu ya. Jadi sebelum saya membuat channel Sota Soma ini, saya punya channel namanya Rainbow Dino. Nah, channel ini fokus pada coloring. Jadi saya searching, saya download artwork yang hitam putih yang emang tujuannya untuk diwarnai. Kemudian saya beli tools untuk mewarnai, saya beli propertinya, saya sewa kamera yang bagus untuk nge-shootnya, dan pada akhirnya habis sekitar 1 juta rupiah untuk membeli properti tadi. Kemudian saya pede waktu itu karena masih sangat noob ya. Jadi waktu itu saya pede banget ketika saya searching konten anak-anak itu kok viewers dan subscribernya jutaan, banyak banget. Saya mikirnya kalau saya membuat konten anak-anak bakal banyak viewers dan subscribersnya. Ternyata setelah saya membuat 5 video dalam 1 hari, saya membuat 5 video, saya mewarnai dengan sangat semangat, kemudian saya edit, saya upload, saya pede banget, saya yakin waktu itu pasti besok banyak yang view dan banyak yang subscribe, ya minimal 100 lah ya dalam 1 hari gitu ya. Kemudian setelah saya tengok saya lihat hari berikutnya, saya lihat YouTube Studio, ternyata yang subscribe cuma saya dan istri saya. Sangat menyedihkan sekali ya, viewersnya cuma 2. Hari berikutnya bertambah, yang subscribe adalah
kakak saya sendiri. Hari berikutnya juga tambah lagi karena saya buat 10 akun. Jadinya saya buat 10 akun, saya subscribe dan saya view sendiri. Kemudian saya biarkan selama beberapa minggu sampai akhirnya 1 bulan, viewersnya cuma 40-an ya. Dan subscribersnya nggak nambah sama sekali. Sangat-sangat menyesakkan ya untuk YouTuber pemula seperti kita ini. Kemudian saya merasa sangat-sangat kecewa dengan YouTube karena saya pikir saya nggak berbakat main di YouTube. Dan pada akhirnya saya searching lagi, saya baca-baca dari para expert di YouTube. Ternyata ya membuat video kita rankingnya di bawah, tidak kedetek halaman pencarian sama sekali. Itu disebabkan karena SEO kita buruk, sangat-sangat buruk. Jadi kita perlu bermain dengan SEO. Setelah saya baca-baca dari expert tadi, saya implementasikan di channel saya yang baru, di Sotasoma ini. Ternyata sangat efektif. Video saya yang namanya Bahamut itu bisa ranking di posisi ketiga di halaman pencarian di YouTube. Oke, sekarang waktunya kita membahas tentang YouTube SEO ya. YouTube SEO ya. Oke, jadi bagaimana sih caranya untuk kita rank up video kita biar di atas? Oke, jadi sebelum tahun 2019 atau sebelum 2020 ini, YouTube itu memberikan aturan semakin tinggi viewers kita, semakin banyak viewers kita, semakin banyak subscribers kita, maka YouTube SEO kita lebih naik lagi dan naik lagi. Tapi dirasa hal ini sangat merugikan YouTuber pemula seperti kita ini, karena ketika orang lain beli subscriber dan viewers, otomatis YouTube SEO kita akan naik gitu. Jadi tidak adil sama sekali. Ketika hal itu terjadi, YouTuber pemula seperti kita akan mendapatkan kerugian. Makanya algoritma YouTube dirubah karena pengalaman tersebut. Jadi sekarang ini kalau kita mau menaikkan YouTube SEO kita, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada komen. Jadi semakin banyak komen kita, akan semakin bagus YouTube SEO kita. Hal ini disebabkan karena semakin banyak komen mengindikasikan bahwa video kita banyak yang menyukai, banyak yang engage di dalam video kita. Jadi semakin banyak komen, semakin bagus YouTube SEO kita. Yang kedua adalah watch time. Jadi total orang lain itu melihat video kita berapa jam. Apakah ketika lihat video langsung di skip, langsung di close, lihat video lain, ataukah mereka menonton dari awal sampai tengah atau dari awal sampai akhir. Lah itu akan dinilai oleh YouTube. Semakin orang itu nyaman melihat video kita, semakin bagus juga YouTube SEO kita. Hal ini mengakibatkan aspek ketiga juga ikut naik, yaitu audience retention. Semakin orang lain betah melihat video kita, semakin banyak komennya, semakin watch time-nya tambah, maka diistilahkan oleh YouTube sebagai audience retention yang bagus. Yang faktor keempat adalah pemilihan keywords. Jadi keywords yang bagus akan membuat video kita semakin banyak yang nonton, karena YouTube SEO-nya semakin melejit naik gitu. Oke, dan ada beberapa aspek lagi untuk meningkatkan YouTube SEO. Tapi karena aspeknya terlalu banyak, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan keywords dan bagaimana cara kita menuliskan keywords di dalam video kita. Baiklah, sekarang kita saatnya membahas tentang keywords. Apa sih sebenarnya keywords itu? Keywords, apa itu keywords? Keywords adalah kata kunci ya. Kata kunci digunakan oleh viewers untuk mencari video yang mereka inginkan. Jadi ketika kita mau searching di Google, searching di YouTube, kita mesti menuliskan sesuatu. Lah sesuatu itu bernama keywords, kata kunci. Jadi kita sebagai content creator, kita harus pintar-pintar membidik kata kunci yang tepat agar video kita bisa dilihat oleh orang banyak, khalayak ramai gitu ya. Jadi semakin pintar kita memilih keywords untuk video kita, semakin banyak orang yang nonton juga. Jadi keywords ini sangat-sangat penting, aspek yang sangat penting untuk meningkatkan YouTube SEO kita. Oke, semakin bagus keywords, semakin banyak orang yang nonton, dan beda keywords pun akan beda efeknya. Seperti apa? Saya ada contohnya berikut ini.
Di sini saya akan menunjukkan fungsi keyword untuk kemaslahatan video kita ya. Pertama-tama saya akan menggunakan akun yang tidak subscribe Sotasoma terlebih dahulu biar hasilnya tidak bias. Yang kedua, mari kita cari video saya yang berjudulkan Bahamut dengan kata kunci Bahamut. Kita tahu bahwa Bahamut itu sangat terkenal, banyak digunakan di segala jenis video game, anime, dan pop culture lainnya. Sangat banyak beragam jenisnya, jadi video saya tenggelam, bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Tapi ketika kita mengubah sedikit keywordnya, ditambahkan menjadi mitologi Bahamut, hasilnya berubah drastis, sangat berbeda karena video saya berada di posisi kedua. Kemudian kalau kita mengubahnya menjadi mitologi Arab pun hasilnya juga sama. Kita coba mitologi Arab. Oke, video saya berada di top rank posisi ketiga. Oke, jadi itu fungsi keyword, beda hasilnya. Pemilihan keyword yang tepat akan menentukan bagus tidaknya hasil video kita. Oke, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, ada video saya yang judulnya Bahamut. Itu karena pemilihan keywordnya sangat-sangat tepat, menyebabkan video tadi yang viewersnya aja belum sampai 1K, tapi sudah ada di ranking 3-nya di halaman pertama pencarian di YouTube ya. Jadi karena pemilihan keywords yang tepat, video yang viewersnya masih sedikit pun, komennya masih sedikit pun, bisa rank up di posisi ketiga. Itu merupakan prestasi juga untuk video bagi YouTuber pemula seperti kita ini ya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan keywords yang tepat untuk setiap video kita. Ada 4 cara untuk menentukan keywords untuk video kita. 4 cara. Yang pertama, kita ngelis dulu keyword-keyword yang kira-kira berhubungan dengan video kita. Kita list dulu, kita acak dulu, drafting dulu keywords-keywords apa aja yang kira-kira cocok untuk video kita. Yang kedua, kita mencari yang namanya high competition keywords atau suggested keywords yang bisa kita cari dari YouTube. Yang ketiga, kita mencari yang namanya low competition keywords. Low competition keywords ini sangat berguna untuk YouTuber pemula seperti kita ini. Sangat-sangat berguna, low competition keywords. Yang keempat, setelah kita punya banyak sekali pilihan keywords, kita menyortirnya dulu, mencari keywords mana yang benar-benar akan kita pakai, yang benar-benar efektif dan bermanfaat untuk video kita, sehingga keywords dan juga video sangat berkaitan topiknya, sehingga YouTube tidak bingung ketika orang lain searching topik yang berkaitan dengan video kita. Oke, ada 4 cara untuk menentukan keywords yang tepat untuk video kita. Yang pertama yaitu kita drafting dulu, kita orak-orak dulu, kita membuat rancangan dulu kira-kira keywords apa aja yang berhubungan dengan video kita. Karena di sini saya membahas video saya yang berjudul Bahamut, maka saya ngedraft keywords yang berhubungan dengan Bahamut. Ada Bahamut, ada makhluk mitologi, mitologi Arab, legenda dan mitos, mitologi, Final Fantasy, Bahamut ikan, anime Bahamut, 1001 malam, Behemoth, naga, Falak, Leviathan, Kujata, dan lain sebagainya. Ini semua saya kita draft dulu semua yang berhubungan dengan video kita tulis dulu keywordnya. Masalah dipakai atau enggak, itu masalah belakangan ya. Oke, itu langkah pertama, yaitu kita membuat draft dulu. Kira-kira keyword apa aja yang berhubungan dengan video kita. Langkah kedua adalah kita mencari high competition keywords. Kata kunci yang populer yang banyak dicari oleh viewers. Kita bisa melihat kata kunci ini dengan mencarinya di YouTube. Kita bisa mencari tahunya dengan ngeklik kata kunci yang utama dari video kita, misalnya Bahamut. Ketika kita ngeklik Bahamut, akan muncul rekomendasi keywords dari YouTube. Lah, rekomendasi inilah yang merupakan high competition keywords karena kata kunci yang ditunjukkan oleh YouTube ini merupakan kata kunci yang sangat populer, yang sangat banyak dicari oleh para viewers. Di sini ketika saya mengetik Bahamut, muncul Bahamut Season 2 episode 1, ini anime. Kemudian Bahamut FF15, ini video game. Kemudian Bahamut OP, Bahamut ikan, Bahamut gaming, Bahamut 2 star FFBA, Brave Exvius, Team episode 1, Team GBF, Grand Blue Fantasy ya, game juga ini.
Tapi di sini yang bisa kita gunakan hanya kata kunci Bahamut ikan. Oke, kita menggunakan Bahamut ikan ini untuk menggait viewers yang banyak karena kata kunci high competition keywords ini merupakan kata kunci yang sangat populer, jadi banyak orang yang mencari. Tapi resikonya adalah karena kita YouTuber pemula menggunakan kata kunci populer ini, takutnya kata kuncinya sudah dipakai oleh YouTuber-YouTuber lain yang sudah terlanjur besar, raksasa, makanya video kita nggak bisa kedetek. Jadi kalau YouTuber pemula menggunakan high competition keywords pun belum cukup, makanya kita butuh langkah ketiga yaitu mencari low competition keywords. Ketiga adalah low competition keywords. Low competition keywords adalah keywords yang lebih sedikit orang mencari dibandingkan high competition keywords. Tapi low competition keywords ini lebih cocok untuk YouTuber pemula karena kesempatan video kita ditonton oleh orang lain semakin tinggi. Oke, cara mencari tahu low competition keywords kita menggunakan Google. Jadi kita ketik dulu keywords apa yang akan kita cari, tingkat kompetisinya. Kita tulis dulu misalnya Bahamut. Bahamut itu berapa orang yang mencari, kita bisa tahu dulu dari Google. Mari kita coba. Oke, mari kita ketik Bahamut. Nah, untuk mencari tahu tingkat kompetisi suatu keywords kita bisa melihat jumlah variabel di atas itu ya, hasilnya berapa juta, berapa ribu. Di situ bisa kita lihat ternyata Bahamut itu tingkat kompetisinya sangat tinggi, sekitar 16 juta ya, 16 juta pencarian. Jadinya kata ini sangat-sangat populer, maka termasuk high competition keywords. Keywords ini tidak terlalu cocok untuk YouTuber pemula seperti kita karena terlalu banyak YouTuber yang lain yang sudah menggunakan, apalagi yang sudah raksasa. Mari kita cari kata kunci yang lebih sedikit hasil mencariannya. Ada Bahamut ikan dengan 17.000. Oke, lumayan sedikit. Ada kata kunci lain yaitu mitologi Bahamut. Kita lihat berapa. Ada 15.000. Oke, lumayan sedikit tapi juga tergolong banyak. Lumayan untuk kalau competition keywords. Kemudian kita mencoba mitologi Arab. Oke, ternyata 470.000. Oke, masih termasuk kalau competition keywords, masih berguna untuk YouTuber pemula seperti kita ini. Oke, low competition keywords dan high competition keywords sudah selesai dicari. Sekarang saatnya menyortir semua kata kunci yang diperlukan untuk video kita. Yes, langkah keempat, langkah terakhir. Oke, karena kita sudah mengetahui mana yang high competition keywords dan mana yang low competition keywords, kita saatnya menyortir kata kunci kita. Pertama kita buang dulu kata kunci yang kira-kira tidak berhubungan dengan video kita yang berjudul Bahamut tadi. Kita buang satu persatu dulu. Yang pertama kita buang adalah Final Fantasy. Memang Bahamut ada di game tersebut, tapi kita tidak membahas Bahamut di Final Fantasy. Kita membahas Bahamut secara umum. Kemudian Leviathan, Behemoth, Kujata, Valak juga kita hapus walaupun mereka tampil di video kita, tapi takutnya nanti topik kita tidak terlalu fokus ke Bahamut, malah menyabang ke makhluk-makhluk mitologi ini. Kemudian anime Bahamut tentu tidak berhubungan dengan anime, kita hapus dulu. Kemudian alam semesta walaupun berhubungan tapi takutnya nanti malah ke science. Kemudian naga kita hapus karena bentuknya ikan bukan naga, walaupun digunakan juga bisa sih. Kemudian 1001 malam, takutnya topiknya berubah menjadi cerita 1001 malam bukan ke mitologi Bahamut. Oke, di sini pasti muncul pertanyaan, kenapa kita harus menghapus kata kunci itu padahal mereka kan high competition keywords gitu kan. Bisa menaikkan SEO kita. Permasalahannya adalah ketika YouTube dengan algoritmanya mendeteksi video kita, videonya berhubungan dengan Bahamut tapi kata kuncinya tidak berhubungan sama sekali, nanti takutnya malah YouTube mendeteksi video kita tidak konsisten karena topiknya A malah keywordnya B, C, D, dan lain sebagainya. Sangat terlihat tidak natural. Jadi diusahakan kata kuncinya yang benar-benar berhubungan dengan video kita. Boleh yang secara umum, misalnya Bahamut itu kan mitologi ya, kita pakai kata kunci mitologi.
karena itu umum nggak apa-apa. Tapi lebih spesifik lagi kita menggunakan Bahamut boleh, legenda dan mitos boleh, terus Bahamut ikan juga boleh karena masih berhubungan. Tapi kalau sudah membicarakan Behemoth, Leviathan dan lain sebagainya sangat tidak berhubungan, jadinya kita buang saja. Oke, sampai sini kelihatannya ngurusin YouTube SEO itu repot juga ya, ribet banget ya. Iya, gimana lagi kalau kita mau bekerja serius, kita punya passion di dalam satu pekerjaan, mesti ada namanya challenge, namanya keribetan. Tapi semakin kita bisa menghadapi challenge, semakin kita bisa menghadapi keribetan, kita akan semakin konsisten dalam bekerja dan semakin pro kita dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau kita benar-benar berniat main di YouTube, YouTube SEO itu adalah makanan sehari-hari para YouTubers. Bagaimana kita meningkatkan YouTube SEO. Oke, sampai sini saya yakin kalian sudah bisa menentukan keywords yang tepat untuk setiap video kalian. Oke, permasalahan yang kedua adalah bagaimana dan di mana kita meletakkan keywords tadi di dalam video kita. Oke, ada 5 tempat yang bisa kita masukin keywords. Yang pertama ada di judul, yang kedua ada di description, yang ketiga ada di text, yang keempat ada hashtags, yang kelima ada thumbnails. Kalau kita memaksimalkan 5 tempat tadi untuk memasukkan keywords, harapannya SEO kita sangat signifikan bedanya kalau kita tidak menggunakan keywords tadi di dalam 5 tempat tadi. Ada beberapa tempat untuk meletakkan keywords kita. Yang pertama ada di bagian judul. Oke, judul sangat penting untuk video kita karena viewers yang pertama kali mereka baca adalah kata-kata di judul kita. Jadi kalau judulnya menarik, banyak viewers yang akan menonton video kita. Tapi kalau judulnya tidak menarik duluan, ya mereka nggak akan ngeklik video kita. CTR kita akan sangat rendah. Oke, untuk membuat judul yang bagus, kita buat yang sederhana aja, padat, ringkas, dan jelas. Dan masukkan keywords utama saja di judul ini. Kalau video saya Bahamut, ya saya cuma masukkan Bahamut dan mitologi Arab. Keywords yang lain tidak saya masukkan karena terlalu panjang. Orang bacanya juga nggak enak. Jadi dibuat sepadat mungkin. Dan usahakan kata-kata awal dari judul kita adalah keyword paling utama dari video kita. Karena algoritma dari YouTube menitik beratkan pada kata-kata awal di video kita, di judul video kita untuk SEO video kita. Jadi semakin kata kunci kita berada di depan, maka SEO-nya akan semakin bagus. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan berikan contoh bagaimana penulisan judul video yang tepat. Ada 4 judul video yang saya berikan. Yang pertama itu yang paling tepat karena singkat, padat, jelas, keyword yang di-highlight jelas, yaitu YouTube SEO. Tidak bertele-tele ya di sini. Dan penempatan keywordnya tepat di awal karena YouTube lebih meng-highlight kata-kata di awal daripada di tengah ataupun di akhir. Jadi semakin bagus kata-kata depannya, semakin cocok dengan keywordnya, semakin SEO-nya bertambah. Kemudian yang judul kedua, judulnya cara jitu meningkatkan SEO dalam semalam. Nah, penggunaan kata cara jitu itu bukan keyword ya, itu malah mengganggu algoritmanya YouTube. Fokusnya pada YouTube SEO, tapi kata-kata awal di judul adalah cara jitu. Itu kurang bagus untuk meningkatkan SEO karena fokus dari algoritma YouTube adalah kata-kata awal di judul kita. Contoh yang ketiga sama kasusnya, yaitu kata terbukti. Kita tidak butuh kata terbukti ini untuk dicari oleh orang lain. Kita nggak butuh kata terbukti ini sebagai keyword, jadinya kurang maksimal ya. Intinya adalah ketika menulis judul singkat, padat, dan jelas, keyword yang mau di-highlight dikasih di depan. Kemudian contoh yang keempat, YouTube SEO, tips untuk pemula, menaikkan komen, menambah watch time, dan survei keyword. Judul ini
awalnya sudah benar karena menaruh keyword yang paling utama di depan, tapi terlalu bertele-tele, semua keyword dimasukkan menjadi satu judul yang sangat panjang. Ini tidak terlalu efektif karena ketika viewers melihatnya terlalu bertele-tele, terlalu oportunis ya, menulis judul dengan semua keyword dimasukkan di dalam satu judul video. Oke, ini contoh beberapa judul yang efektif dan tidak efektif. Bagian berikutnya ada di deskripsi. Deskripsi ini sangat penting untuk meningkatkan SEO kita, karena deskripsi ini jumlah karakter maksimalnya 5.000 karakter. Jadi kita bisa semaksimal mungkin memasukkan semua keywords kita di dalam deskripsi ini. Tapi ingat, di deskripsi ini kita harus menuliskan keywordnya secara natural, kemudian informatif. Yang ketiga adalah kita harus membuat viewers penasaran. Yang keempat, kita harus tetap meng-highlight keyword yang paling penting di kata-kata di awal. Kemudian yang terakhir, kita harus memasukkan semua keywords kita di dalam deskripsi ini. Tujuannya agar SEO kita semakin maksimal. Tapi bukan berarti kita harus menulis kalimat yang sangat panjang karena batas maksimalnya 5.000 huruf, tidak. Deskripsi yang utama hanya perlu sekitar 100-200 kata ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk deskripsi utamanya. Deskripsi yang menjelaskan apa isi dari video tadi. Dan deskripsi ini tidak boleh menjelaskan semua inti dari video kita, karena para viewers nanti buru-buru nge-close video kita karena mereka udah paham tentang isi video kita dari membaca deskripsi. Jadi dibuat biar para viewers itu penasaran dengan membaca deskripsi. Jadi informasinya dapat, tapi tetap harus memaksa viewers melihat videonya biar rasa penasaran mereka terpenuhi. Informasinya bisa semakin lengkap. Nah, itulah syarat-syarat menulis deskripsi di setiap video kita di YouTube ya. Untuk masalah gaya penulisan di deskripsi video YouTube ini jangan terlalu saklek ya, jangan terlalu fokus ke grammar karena kita content writing bukan academic writing. Jadinya jangan terlalu dibuat keren gitu ya. Kita buat komunikatif aja menggunakan kata-kata sehari-hari, jangan terlalu pakai diksi yang bertele-tele, diksi yang sangat berat, itu malah membuat para viewersnya kabur nanti ya. Jadi dibuat sekomunikatif mungkin, yang ringan, yang light aja untuk dipahami oleh khalayak ramai. Agar lebih jelas lagi, saya berikan contoh penulisan deskripsi yang salah. Di sini kita bisa melihat memang semua keyword dimasukkan dalam deskripsi, tapi penempatan keywordnya terlalu banyak, tidak natural sama sekali kalimat yang ada di sini. Kata Bahamut banyak sekali dan terkesan diulang-ulang, tidak natural. Di satu paragraf aja ada sekitar 6-7 kata Bahamut dan juga keyword yang lainnya. Hal ini tidak natural dan bisa mengancam keberadaan video kita karena dianggap stuffing. Jadi istilah untuk memaksakan keywords dituliskan dalam deskripsi namanya stuffing. Menuliskan keyword yang sangat banyak dengan cara tidak natural disebut dengan stuffing. Kesalahan kedua dari deskripsi ini adalah terlalu informatif. Jadi semua informasi yang akan disampaikan dalam video sudah tertulis di deskripsinya. Jadi ketika para viewers mau melihat video, kenapa saya harus lihat video? Karena semua informasinya sudah saya dapatkan di deskripsi. Jadi terlalu informatif pun juga tidak baik ketika kita menulis content writing. Kesalahan ketiga adalah tidak adanya highlight di kata-kata di awal deskripsi. Di awal deskripsi hanya mengatakan pada episode ini sangat sia-sia karena pada episode ini itu bukan keyword, padahal YouTube sangat meng-highlight kata-kata di awal judul dan deskripsi.
Jadi ketika deskripsi kita kata-kata awalnya bukan keyword utama, itu agak sia-sia karena tidak bisa menaikkan SEO kita secara drastis. Sebagai tambahan, karena deskripsi ini maksimal hurufnya ada 5.000. Kalau kita cuma menuliskan 100-200 kata, sisanya masih terlalu banyak. Jadi ketika saya baca-baca di deskripsinya YouTuber-YouTuber yang sudah expert, selain mereka menuliskan deskripsi utamanya, terus memasukkan link video lain, mereka juga menuliskan tentang profile channel mereka. Ya, padahal tujuan utama mereka adalah biar keyword yang ada di deskripsi itu semakin banyak. Tapi mereka menulisnya sangat natural karena mereka menyamar dengan menggunakan penjelasan tentang channel mereka itu apa sih. Padahal tujuan utama mereka adalah memasukkan keyword lebih banyak lagi biar lebih kedetek lebih banyak lagi. Dan contohnya seperti ini. Bagian berikutnya adalah teks. Teks ini adalah metadata. Jadi apa yang kita tuliskan, keywords yang kita masukkan ke dalam teks ini tidak akan bisa dibaca oleh para viewers. Berbeda dengan keywords yang kita masukkan di dalam deskripsi dan judul yang bisa dibaca langsung oleh para viewers. Jadi di dalam teks ini simple, kita tinggal memasukkan keywords kita yang sudah kita draft dan kita sortir, kita masukkan aja di sini. Tinggal kita tulis keywordnya dan dipisahkan dengan spasi. Tapi di teks ini jangan kita kesempatan mumpung tidak diketahui oleh para viewers, kita memasukkan keywords yang sedang populer saat ini. Contohnya saya menuliskan Final Fantasy atau coronavirus atau PlayStation 5 yang kata kuncinya baru hype di akhir-akhir ini. Dengan harapan bahwa ketika orang lain searching dengan kata kunci itu muncul video kita, terus mereka nonton video kita. Jangan seperti itu malah merusak metadata kita. Jadi nanti YouTube bingung, videonya tentang Bahamut, tapi kenapa ada PlayStation 5? Kenapa ada coronavirus? SEO kita nggak meningkat, malah video kita dicurigai oleh YouTube. Oke, jadi kita nggak natural sama sekali keywordingnya. Jadi hindari hal seperti itu ya. Jangan pernah berharap terlalu tinggi memasukkan keywords yang sedang trending biar video kita semakin trending juga. Bagian berikutnya adalah hashtags. Seperti Instagram dan Twitter, kita bisa memasukkan hashtags di video YouTube kita biar orang lain bisa lebih mudah mencari video kita melalui hashtag. Tapi kita jangan nulis hashtag di bagian terakhir judul karena nanti tampilannya agak kurang rapi ya. Jadi kita bisa menuliskan hashtag di bagian deskripsi. Terserah mau ditaruh di mana. Lebih enaknya di bagian paling bawah. Maksimal hashtag yang bisa kita masukkan adalah 3. Lebih dari itu yang muncul tetap hanya 3 aja. Dengan menaruh di deskripsi nanti otomatis akan muncul di atas judul kita seperti di tampilan video ini. Oke, tunggu dulu sebentar. Nah, itu di atas judul kita ada hashtag yang kita tuliskan di bagian deskripsi tadi. Lebih rapi ya. Bagian berikutnya adalah thumbnail. Thumbnail adalah cover dari video kita. Jadi semakin menarik thumbnail kita, maka akan semakin mengattract para viewers untuk melihat video kita. Jadi di thumbnail ini kita harus membuat sedemikian rupa biar stand out daripada video-video yang lain. Di thumbnail ini usahakan kita memasukkan keyword juga. Seperti contoh thumbnail saya ini, saya memasukkan keyword utama saya di dalam thumbnail. Walaupun thumbnail ini formatnya gambar, tapi algoritma YouTube bisa membaca tulisan di gambar untuk pada akhirnya meningkatkan SEO kita sesuai dengan keywords yang dimasukkan di thumbnail.
Oke, karena thumbnail ini adalah gambar, tulisannya harus dibuat besar, harus dibuat jelas, jangan ngeblur, jangan ngeblend dengan background, nanti takutnya YouTube tidak bisa membaca tulisan di thumbnail kita. Oke, baiklah, demikian diskusi kita pada episode ini, sharing saya pada episode ini tentang YouTube SEO yang fokus pada keywords. Permasalahan keywords ini tidak cuma aplikatif ketika kita bicara YouTube, tapi juga aplikatif ketika kita bicara soal content writing, blogging, dan website making. Jadi ketika kita berkecimpung di dunia digital dan membuat konten di dalamnya, SEO ini sangat-sangat penting, sangat-sangat luar biasa penting untuk kita tekankan, untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, kita bisa tarik kesimpulan dari seluruh video ini bahwa SEO itu sangat penting. Terus kita bisa meningkatkan SEO dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan memilih keywords yang tepat. Ada berbagai macam cara untuk memilih keywords. Yang pertama, list dulu, drafting dulu. Yang kedua, ada mencari high competition keywords. Yang ketiga, mencari low competition keywords. Yang terakhir adalah menyortir keywords yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian keywords bisa diletakkan di 5 tempat di video kita. Yang pertama ada di judul pastinya, yang kedua description, yang ketiga ada teks, yang keempat ada hashtags, yang kelima ada thumbnails ya. Jadi dengan memaksimalkan keywords ini sudah terbukti bahwa video kita bisa rank up, bisa berada di posisi atas di halaman pencarian di YouTube. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para YouTuber pemula, termasuk saya sendiri juga terus belajar tentang YouTube SEO biar bisa meningkatkan kualitas video-video saya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya Sota Soma yang berkaitan dengan mitologi secara umum dan terkadang membahas tentang YouTube juga. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share video saya. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. See you.